Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan internet menjadi media kedua paling banyak digunakan masyarakat setelah televisi untuk mencari berita politik. Sementara kepolisian memprediksi praktik penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di internet makin masif menjelang pemilihan presiden. Kepolisian pun kembali mengingatkan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan konten hoaks dan ujaran kebencian. Untuk membahasnya sudah hadir di studio dua narasumber saya, ada Pak Budi Setiawan dan juga Mas Dodi Ambardi. Tadi sudah ada sejumlah data yang dipaparkan ya Mas ya. Dan sedikit kita ke data indikator dulu, ada 9,9% yang masih undecided tadi dengan 54,9% memilih Jokowi Ma'ruf dan 34,8% memilih Prabowo Sandi begitu. Artinya swing voter ini kan masih cukup lumayan nih, 9,9%. Nah, apa yang menarik para swing voter ini dan kira-kira bisa dijadikan celah untuk memenangkan hatinya? Sebetulnya kalau ini adalah orang-orang yang biasanya umumnya profilnya itu mereka yang ingin mencari informasi dulu, sehingga kemudian sebagian dari mereka, sehingga kemudian informasi-informasi itulah yang nanti akan membentuk pilihannya. Dan ini jumlahnya biasanya makin mendekati hari H itu makin tertutup. Nah oleh karena itu, bagaimana kita bisa mendekati yang 9,9 ini? Sebagian itu mereka saya kira memang sudah memutuskan tapi tidak mau ngomong. Karena di sana kita rangkum juga jawaban seperti itu. Nah, bagi mereka yang sudah sudah memutuskan, tentu saja kampanye itu tidak akan banyak berguna. Informasi juga tidak akan mengubah pilihannya. Nah, tapi segmen yang mereka itu masih membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lain, nah itulah yang harus didekati. Nah, oleh karena itu kemudian kalau melihat data sebelumnya, kalau seandainya hoax itu ternyata efeknya itu tidak tidak signifikan, sebaiknya kemudian kan beranjaklah itu ke program, ke debat kebijakan. Nah dari pintu itu kemudian mereka akan bisa mempertimbangkan mana pilihan yang baik. Tapi sayangnya berita bohong, hoax gitu ternyata masih makin marak digunakan pada saat pemilu dan semakin kencang begitu menjelang pemungutan suara. Kalau dari Pak Budi Setiawan sendiri, Pak Budi, apakah Anda betul-betul merekam memang ada peningkatan penggunaan atau produksi hoax begitu Pak di publik yang bisa Anda rekam? Betul, jadi seberapa besar fenomena terpaparnya hoak atau penyebaran hoak di media sosial itu dalam 3 bulan terakhir ini cukup ada peningkatan. Jadi kalau jumlah data yang kami ada itu se-Indonesia yang di dalam penanganan itu sebanyak 93. 93. 46 itu udah real, udah ditangani dengan secara hukum. Namun kalau hoak secara umum yang tidak berdampak kali itu bisa ribuan, karena kami pilah-pilah. Nah yang diproses itu yang dapat mengakibatkan keresahan masyarakat atau dapat mempengaruhi situasi Kamtibmas itu sebanyak 96. Oke Pak, ini yang terkait pemilu isinya biasanya apa aja sih Pak? Hoaxnya kalau tadi indikator memetakan sudah ada 4 lah setidaknya, 3 itu mengarah kepada Jokowi, 1 mengarah kepada Prabowo begitu. Ada lagi? Ya seperti mungkin tadi disampaikan sama Pak Dudi juga, jadi mungkin kita yang sudah bisa kita lihat bersama mungkin seperti Ratna Sarumpait, seperti mungkin kemarin hoax tentang penculikan itu ada 16 kita tangani proses. Yang terakhir ini mungkin yang cukup heboh dan meresahkan masyarakat, yang khawatirnya lagi adalah mengganggu jalannya pemilu, yaitu berita hoax tentang 7 kontainer yang berisi surat-surat yang sudah dicoblos. Dan alhamdulillah dari semua instansi terkait dengan cepat merespon dan cepat melakukan verifikasi, dan itu bisa kita buktikan bahwa itu adalah berita hoax. Dan alhamdulillah juga itu pelaku-pelakunya yang memberitakan itu sudah kita proses, dan dalam proses yaitu 4 sudah dinyatakan tersangka. Tersangka, yang terakhir yang berinisial B yang ditangkap di Bekasi ya Pak ya. Konfirmasi Pak, benar nggak Pak ini adalah Ketua Umum Dewan Koalisi Relawan Nasional Prabowo Presiden? Namanya Bagus Bawana Putra. Apakah benar itu identitas? Betul. Jadi inisialnya B yang pertama, terus M, terus Z, dan L. Betul itu. Oke, dan mereka adalah yang memproduksi atau menyebarkan? Perannya seperti apa? Kalau memproduksi penyebarkan itu dalam proses penyidikan, tapi diindikasikan seperti itu. Baik.
Tapi masih ada tersangka lagi yang masih dikejar atau sudah berhenti di 4 ini? Ya mungkin penyidik sedang mengembangkan, Pak. Aha. Masih ada lagi berarti ya, siap-siap jangan main-main dengan hoax karena Dan polisi ini pun hadir cukup dan masif ini. itu. Aha. Jadi tidak satu tempat, ada yang di Balikpapan, di Solo, juga di Bekasi tadi itu. Ya alhamdulillah itu dapat dengan cepat ditangani sehingga masyarakat, keresahan masyarakat dapat tercegah. Polisi ada, polisi menindak, tapi tetap saja marak menggunakan hoax. Kalau dari temuan indikator politik juga menyatakan bahwa ini hanya sekitar pengaruh 3%. Tapi kenapa masih suka gitu, gemar gitu memilih cara itu untuk meraih suara? Pertama yang kita fokuskan itu kan sebetulnya efek politiknya, berarti efek politik elektoralnya. Ternyata nah, kalau kemudian tidak terlalu berefek. Tidak berefek. Kalau kemudian ada efek-efek lain misalnya keresahan masyarakat, nah itu wilayahnya Pak Budi. Nah, kita tidak tahu itu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya itu apakah mengapa kok masih itu diproduksi terus? Itu karena mereka mungkin juga ini kan ada mitos-mitos dalam dunia politik ini. Ada yang dianggap strategi tertentu itu efektif, tetapi sebetulnya itu kan belum tentu terbukti. Nah, kalau mitos itu tetap dipegang, ya tentu saja produksinya juga akan tetap berjalan kan seperti itu. Nah, mitos itulah yang kemudian kita sekarang topang dengan data. Loh, ini nggak terlalu efektif loh. Nah, ketimbang nanti itu tujuannya tidak tercapai, politik, elektoral, dan kemudian setelah itu juga hanya sekedar menimbulkan keributan, nah itu ngapain pakai strategi itu? Nah itu implikasi etis dari temuan kita. Nah kalau kemudian implikasi sosial politiknya, apakah itu menimbulkan keresahan, konflik di bawah lebih keras, nah itu Pak Budi wilayahnya. Gitu. Kalau memang media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan konten bohong, hoax begitu, apakah juga efektif untuk mengcounternya lewat media sosial? Sama juga kan, ini keseluruhannya adalah hoax tidak begitu banyak berguna dalam menambah dukungan suara politik. Nah, tetapi halnya itu berbeda kalau kemudian itu untuk saling meyakinkan di antara kelompok sendiri. Nah, itu kan temuan kita juga menunjukkan itu bahwa kalau seandainya kubu Pak Prabowo itu pendukungnya itu akan cenderung menerima yang positif terhadap pasangan ini. Yang negatif, faktual atau hoax ditolak semua. Di kubu sebelah sama juga. Pendukung Pak Jokowi itu juga mereka kalau yang positif terhadap Pak Jokowi, apakah itu faktual atau tidak akan diterima. Sementara yang negatif itu akan ditolak. Jadi ini sebetulnya artinya masing-masing sudah kukuh begitu pada pilihannya masing-masing. Nah, oleh karena itu kemudian ini fungsinya tidak menambah suara, fungsinya itu meneguhkan kelompok, gitu loh. Jadi kalau seandainya tujuannya itu adalah menambah suara untuk bisa menang, nah itu sebetulnya kan nggak terlalu efisien, nggak terlalu efektif sebagai sebuah strategi elektoral. Dan untuk merebut suara yang 9,9% swing voters itu, jadi rekomendasi Anda sebaiknya ditinggalkan aja, memaparkan gagasan kebijakan, debat kebijakan, problem masyarakat itu apa, solusi dari masing-masing pasangan kandidat itu seperti apa. Nah, itu yang lebih sehat dan saya kira itu lebih menarik minat masyarakat untuk menimbang mana itu mereka juga memilih. rasanya yang bisa menarik hati swing voter yang 9,9% jika ingin memenangkan Pilpres ini ya. Kalau Pak Budi sendiri ada himbauan Pak terhadap kontestan, barangkali terhadap pemilih begitu terkait produksi hoax dan maraknya hoax di berbagai media khususnya media sosial. Jadi betul, saya mungkin mendukung sekali Pak Dodi. Jadi mungkin dari pihak-pihak, mungkin relawan atau pendukung membuat hoax, mungkin bukan akan meningkatkan, justru akan mungkin menurunkan. Tapi dari pihak kami, keamanan, itu dapat meresahkan. Jadi harapan kami bahwa jangan sampai membuat berita-berita atau mungkin suatu kampanye atau apapun itu dengan kebohongan. Jadi laksanakanlah mungkin dengan suatu kedamaian, sehingga para pendukungnya atau relawannya juga mungkin percaya. Karena mungkin bahwa dunia maya atau media sosial ini adalah bukan pribadi, bukan privat, tapi adalah merupakan publik. Jadi mungkin berhati-hatilah dalam menyebarkan suatu berita, karena begitu kita sebarkan, itu sulit untuk ditarik. Seperti ada yang menyampaikan, saya baru 1 menit, 2 menit, tapi dampaknya itu udah menyebar ke dunia. Ya, jadi oleh karena itu bijaksanalah dan bermedia sosial. Dan ada ancaman hukuman yang menanti ancaman untuk mereka yang berani memproduksi dan 6 tahun, ancaman mungkin ininya pun 1 miliar. Dendanya Pak. Ya, betul, dendanya. Baik, jadi, kalau
ingin menjaga nama baik, sayang dengan keluarga, begitu, dan Betul. berdemokrasi dengan sehat, Dengan sehat, tinggalkan hoax. jaga kedamaian pemilu ini. Baik, Pak Budi dan Mas.